Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas prediksi penilaian akhir semester Matematika Umum atau Wajib kelas 10 bagian yang pertama tentang nilai mutlak. Soal yang pertama, bentuk definisi dari fx sama dengan nilai mutlak min 4 dikurang 8x adalah. Sesuai dengan definisi nilai mutlak x itu sama dengan x jika x besar sama 0 akan bernilai min x jika x kecil dari 0. Maka nilai mutlak dari min 4 dikurang 8x itu akan bernilai min 4 dikurang 8x jika min 4 dikurang 8x besar sama 0, sehingga min 8x besar sama 4, sama-sama kita bagi min 8, maka kita peroleh x. Tanda pertidaksamaan berubah menjadi kecil sama. X kecil sama min setengah. Yang kedua, dia akan bernilai min dari min 4 dikurang 8x. Jika min 4 dikurang 8x kecil dari 0, maka min 8x kecil dari 4, sama-sama kita bagi min 8, berarti x. Tanda kecil berubah menjadi besar karena dibagi dengan bilangan negatif. Maka jadinya x besar dari min setengah. Maka jawaban yang paling tepat adalah jawaban D. Soal yang kedua. Waktu rata-rata yang diperlukan seorang siswa untuk menyelesaikan soal matematika adalah 3 menit. Catatan waktu pengerjaan siswa lebih cepat atau lebih lambat 1 menit dari waktu rata-rata. Persamaan untuk menampilkan situasi ini adalah, misalkan catatan waktu pengerjaan siswa adalah X menit. Maka, selisih waktu pengerjaan soal X menit dengan rata-rata 3 menit adalah 1 menit. Karena sama-sama sudah kita ketahui bahwasanya selisih itu adalah selisih dari dua buah bilangan, itu selalu positif. Maka, selisih dari X dikurang 3 itu adalah 1. Maka bisa kita tulis dalam persamaan nilai mutlak, yaitu nilai mutlak X dikurang 3 sama dengan 1. Maka opsi yang benar adalah opsi yang A. Soal yang ketiga. Fungsi nilai mutlak yang sesuai dengan grafik berikut adalah. Nah, biar memudahkan, maka kita buatkan titik koordinat dalam tabel, yaitu min 2,8, min 1,6, 0,4, 1,2, 2,0, 3,2, 4,4, 5,6, 6,8. Kalau kita lihat nilai Y, semua nilai Y merupakan bilang genap. Artinya, nilai Y itu bisa kita tulis dalam 2 kali sesuatu. Maka opsi yang memungkinkan adalah opsi B, D, dan E. Karena opsi E itu nilainya Y sama dengan min 2 dari nilai mutlak, min 2 dari nilai mutlak, maka hasilnya selalu bilang negatif. Maka opsi yang paling mungkin adalah opsi B dan D. Sehingga kalau kita substitusi ke opsi B, maka kita peroleh Y sama dengan 2 dikali mutlak X dikurang 2. Kalau kita sesuaikan dengan titik min 2,8, maka nilai Y adalah 2 dikali mutlak min 2 dikurang 2, artinya 2 dikali mutlak dari min 4, sama dengan 2 dikali 4, sama dengan 8. Begitu juga untuk titik min 1,6, maka kita peroleh Y sama dengan 2 kali nilai mutlak min 1 dikurang 2, berarti sama dengan 2 dikali nilai mutlak dari min 3, sama dengan 2 dikali 3, sama dengan 6. Ini sesuai untuk semua titik yang diketahui. Sehingga opsi yang paling benar adalah opsi B.
Soal yang keempat. Himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x kurang 7 sama dengan 5 adalah nilai mutlak 2x kurang 7 sama dengan 5. Sesuai dengan definisi nilai mutlak, maka 2x kurang 7 sama dengan 5, atau kemungkinan yang kedua, negatif 2x kurang 7 sama dengan 5. Maka 2x sama dengan 12, sehingga kita peroleh x sama dengan 6. Kemudian, untuk min 2x kurang 7 sama dengan 5, maka min 2x tambah 7 sama dengan 5, sehingga kita peroleh min 2x sama dengan min 2, maka x sama dengan 1. Maka jawaban yang paling tepat adalah option C, yaitu himpunan 1,6. Soal yang kelima. Himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x tambah 5 sama dengan 13 adalah nilai mutlak 2x tambah 5 sama dengan 13. Sesuai dengan definisi nilai mutlak, 2x tambah 5 sama dengan 13, atau min 2x tambah 5 sama dengan 13. Kita selesaikan, 2x sama dengan 13 kurang 5, maka kita peroleh x sama dengan 4. Untuk min dari 2x tambah 5 sama dengan 13, maka kita selesaikan, min 2x kurang 5 sama dengan 13, sehingga diperoleh min 2x sama dengan 18, x sama dengan min 9. Maka pilihan jawaban yang paling tepat adalah option E, yaitu himpunan min 9,4. Untuk soal yang keenam, himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak 2x tambah 3 sama dengan nilai mutlak x tambah 3 x tambah 6 adalah nilai mutlak 2x tambah 3 sama dengan nilai mutlak x tambah 6. Sesuai dengan sifat nilai mutlak x itu akan sama dengan akar dari x kuadrat, sehingga nilai mutlak dari 2x tambah 3 itu sama dengan akar dari 2x tambah 3 dikuadratkan. Nilai mutlak dari x tambah 6 itu sama dengan akar dari x tambah 6 dikuadratkan. Sehingga akar dari 2x tambah 6 dikuadratkan itu sama dengan akar dari x tambah 6 dikuadratkan. Kedua ruas kita kuadratkan, maka hilanglah tanda akar, sehingga diperoleh 2x tambah 3 dikuadratkan sama dengan x tambah 6 dikuadratkan. Ruas kanan kita pindahkan ke kiri, sehingga ruas kanan tinggal 0, maka 2x tambah 3 dikuadratkan, kita kurang dengan x tambah 6 dikuadratkan sama dengan 0. Ini kita jadikan pemfaktoran, seperti pemfaktoran a kuadrat dikurang b kuadrat sama dengan 0, yaitu faktornya a tambah b kita kali dengan a kurang b, sehingga kita peroleh 2x tambah 3 kita tambah dengan x tambah 6 kita kali dengan 2x tambah 3 dikurang x tambah 6 sama dengan 0. Kita sederhanakan, diperoleh 3x tambah 9 dikali x kurang 3 sama dengan 0. Sehingga 3x tambah 9 sama dengan 0, atau x kurang 3 sama dengan 0. Maka kita peroleh x sama dengan min 3 atau x sama dengan 3. Maka pilihan jawaban yang paling tepat adalah option D, yaitu min 3,3. Soal yang ketujuh. Jika nilai mutlak x tambah 1 tambah 2x sama dengan 7, maka nilai x yang memenuhi adalah nilai mutlak x tambah 1 kita tambah dengan 2x sama dengan 7. Kita selesaikan, nilai mutlak x tambah 1 sama dengan min 2x tambah 7. Maka
akar dari X tambah 1 dikuadratkan sama dengan min 2X tambah 7. Kedua ruas kita kuadratkan, maka jadinya X tambah 1 dikuadratkan itu sama dengan min 2X tambah 7 dikuadratkan. Nah, sehingga kita peroleh seperti soal nomor 6 dengan bentuk pemfaktoran, maka kita peroleh X tambah 1 ditambah min 2X tambah 7 dikali X tambah 1 dikurang min 2X tambah 7. Maka kita sederhanakan diperoleh min X tambah 8 kita kali dengan 3X kurang 6 sama dengan 0. Artinya, min X sama 8 sama dengan 0 atau 3X kurang 6 sama dengan 0. Sehingga diperoleh min X sama dengan min 8 atau 3X sama dengan 6. Maka X sama dengan 8 atau X sama dengan 2. Maka jawaban paling tepat adalah jawaban E. Soal nomor 8. Nilai X yang memenuhi nilai mutlak 3X kurang 6 kita kurang dengan nilai mutlak X tambah 2 sama dengan 0 adalah nilai mutlak 3X kurang 6 sama dengan nilai mutlak X tambah 2. Kita gunakan sifat nilai mutlak, maka jadinya akar 3X kurang 6 dikuadratkan sama dengan akar dari X tambah 2 dikuadratkan. Sehingga kedua ruas kita kuadratkan, kita peroleh 3X kurang 6 dikuadratkan sama dengan X tambah 2 dikuadratkan. Ruas kanan kita jadikan 0, maka jadinya 3X kurang 6 dikuadratkan dikurang X tambah 2 dikuadratkan sama dengan 0. Kita faktorkan, maka kita peroleh 3X kurang 6 ditambah X tambah 2, kita kali dengan 3X kurang 6 dikurang X tambah 2 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh 4X kurang 4 dikali dengan 2X kurang 8 sama dengan 0. 4X kurang 4 sama dengan 0 atau 2X kurang 8 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh X sama dengan 1 atau X sama dengan 4. Maka jawaban yang paling tepat adalah option B, 1 atau 4. Soal yang ke-9. Himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2X kurang 5 kecil sama 9 adalah nilai mutlak 2X kurang 5 kecil sama 9 sesuai dengan sifat pertidaksamaan berupa kecil sama atau kecil, maka kita peroleh min 9 kecil sama 2X kurang 5 kecil sama 9. Semua ruas kita jumlahkan tambah dengan 5, maka min 9 tambah 5 kecil sama 2X kurang 5 ditambah 5 kecil sama 9 ditambah 5. Maka kita sederhanakan diperoleh min 4 kecil sama 2X kecil sama 14. Semua ruas kita bagi 2, maka kita peroleh min X kecil sama X kecil sama 7. Maka jawaban yang paling tepat adalah E, di mana X besar sama min 2 kecil sama 7. Soal yang ke-10. Nilai X yang memenuhi nilai mutlak 4X tambah 1 besar dari 9 adalah nilai mutlak 4X tambah 1 besar dari 9 itu sama artinya dengan 4X tambah 1 kecil dari min 9 atau 4X tambah 1 besar dari 9. Kita sederhanakan, maka kita peroleh 4X kecil dari min 10 atau 4X besar dari 8. Sehingga X kecil sama dari min 5/2 atau X besar dari 2. Maka jawaban yang paling tepat adalah jawaban C. Soal yang ke-11. Himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 3X kurang 2 besar dari nilai mutlak X tambah 3. Nilai mutlak 3X kurang 2 besar dari nilai mutlak X tambah 3. Maka kita sederhanakan, kita peroleh
3x kurang 2 dikuadratkan besar dari x tambah 3 dikuadratkan. Ruas kanan kita jadikan 0, maka 3x kurang 2 dikuadratkan kita kurang dengan x tambah 3 dikuadratkan besar dari 0. Maka kita faktorkan, jadinya 3x kurang 2 kita tambah dengan x tambah 3, kita kali dengan 3x kurang 2 kita kurang dengan x tambah 3 besar dari 0. Sehingga diperoleh 4x tambah 1 kita kali dengan 2x kurang 5 besar dari 0. Kita anggap ini dulu sama dengan 0, sehingga 4x tambah 1 dikali 2x kurang 5 sama dengan 0. Maka kita peroleh x-nya sama dengan min 1/4, atau x-nya sama dengan 5/2. Nah, kita uji x selain min 1/4 dan 5/2. Misal x sama dengan 0. Maka kita peroleh 8 dikali 0 kuadrat dikurang 18 kali 0 dikurang 5. Maka ini sama dengan min 5. Berarti bilangannya negatif. Karena kita uji x sama dengan 0 menghasilkan hasilnya negatif, maka kita buatkan garis bilangan. Min 1/4 dan 5/2 terletak pada garis bilangan tersebut. Karena pertidaksamaannya tidak menggunakan sama dengan, maka pada min 1/4 dan 5/2 itu bulat kosong. Karena yang kita uji x-nya sama dengan 0 terletak di tengah-tengah antara min 1/4 dan 5/2, maka di tengah-tengah itu tandanya negatif. Sebelah kiri tandanya positif, sebelah kanan tandanya juga positif. Karena biasanya tandanya berselang-seling, positif, negatif, begitu seterusnya. Maka, karena yang diminta soal itu adalah tandanya besar dari 0, artinya yang positif. Sehingga kita lihat pada garis bilangan yang bertanda positif. Maka, penyelesaiannya adalah option B, yaitu x kecil dari min 1/4 atau x besar dari 5/2. Soal yang nomor 12. Himpunan semua nilai x yang memenuhi pertidaksamaan, nilai mutlak x tambah 8, kita kurang dengan nilai mutlak 3x kurang 4 besar sama 0 adalah nilai mutlak x tambah 8, kita kurang dengan nilai mutlak 3x kurang 4 besar sama 0. Sehingga nilai mutlak x tambah 8 besar sama adalah nilai mutlak 3x kurang 4. Maka akar dari x tambah 8 dikuadratkan besar sama dari akar 3x kurang 4 dikuadratkan. Kedua ruas kita kuadratkan, maka kita peroleh x tambah 8 dikuadratkan besar sama dari 3x kurang 4 dikuadratkan. Nah, ruas kanan kita nolkan, maka jadinya x tambah 8 dikuadratkan kita kurang dengan 3x kurang 4 dikuadratkan besar sama 0. Sehingga kalau kita faktorkan, maka kita peroleh x tambah 4, x tambah 8 ditambah 3x kurang 4, kita kali dengan x tambah 8 dikurang 3x kurang 4 besar sama 0. Maka kita sederhanakan diperoleh 4x tambah 4, kita kali dengan min 2x tambah 12 besar sama 0. Kita anggap dulu sama dengan 0, sehingga 4x tambah 4, kita kali dengan min 2x tambah 12 sama dengan 0. Sehingga 4x tambah 4 itu sama dengan 0, atau min 2x tambah 12 sama dengan 0. Maka kita peroleh x-nya sama dengan min 1, atau x sama dengan 6. Karena pada soal merupakan pertidaksamaan, maka kita harus menguji x selain min 1 dan 6 yang sudah kita peroleh. Kita misalkan x sama dengan 0. Maka kita substitusi ke 4x tambah 4, kita kali min 2x tambah 12. 4 kali 0 ditambah 4 dikali min 2 kali 0 tambah 12.
maka kita peroleh 4 kita kali dengan 12 sama dengan 48. 48 merupakan bilangan positif. Karena nilai X yang kita uji 0 itu terletak antara min 1 dan 6 pada garis bilangan, maka pada X sama dengan 0 atau yang di tengah bertanda positif. Yang sebelah kiri tandanya negatif, yang sebelah kanan tandanya juga negatif. Sehingga karena pada soal yang diminta itu adalah terakhir, 4X tambah 4 kita kali dengan min 2X sama 12 besar sama 0, artinya bilangannya yang positif, maka penyelesaiannya berada pada daerah yang di tengah. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu himpunan X di mana X besar sama min 1, kecil sama 6. Soal nomor 13. Jika 2 kali nilai mutlak X kurang 1 kecil dari nilai mutlak X tambah 2, maka nilai-nilai X yang memenuhinya adalah 2 kali nilai mutlak X kurang 1 kecil dari X tambah 2, kecil dari nilai mutlak X tambah 2. Kita gunakan sifat nilai mutlak, maka 2 kali akar X kurang 1 dikuadratkan kecil dari akar dari X tambah 2 dikuadratkan. Kedua ruas kita kuadratkan, maka kita peroleh 4 kali X kurang 1 dikuadratkan kecil dari X tambah 2 dikuadratkan. Kita selesaikan dalam kurung, maka 4 dikali X kuadrat dikurang 2X tambah 1 kecil dari X kuadrat ditambah 4X tambah 4. 4X kuadrat dikurang 8X tambah 4 kecil dari X kuadrat tambah 4X tambah 4. Kita sederhanakan, kita peroleh 3X kuadrat dikurang 12X kecil dari 0. Kita faktorkan, maka 3X kali X kurang 4 kecil dari 0. Maka 3X sama dengan 0, sehingga X-nya sama dengan 0. Kemudian X kurang 4 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 4. Kita uji X selain 0 dan 4. Misal X sama dengan 1. Kita substitusi ke 3X dikali X kurang 4. Sehingga kita peroleh 3 kali 1 dikali 1 kurang 4. Sama dengan 3 kali min 3. Sama dengan min 9. Karena kita uji X sama dengan 1 pada garis bilangan terletak antara 0 dan 4. Maka daerah yang di tengah atau yang memuat X sama dengan 1 tandanya negatif, yang paling kiri tandanya positif, yang paling kanan tandanya positif karena tandanya berselang-seling. Sehingga penyelesaiannya yang paling tepat adalah option C, di mana X besar dari 0, kecil dari 4. Demikian pembahasan kali ini tentang nilai mutlak. Semoga bermanfaat. Silakan ditunggu bagian berikutnya tentang sistem persamaan linear 3 variabel.